fitnah yang dilontarkan oleh Andi Arief yang mengatakan sebetulnya yang menginginkan perpanjangan masa jabatan itu adalah Jokowi sendiri dengan menggunakan tangan-tangan ketua partai koalisi. Ini sontoloyo bener nih Andi Arief ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, untuk yang kesekian kalinya Andi Arief, manusia berwajah bulan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, memfitnah Presiden Jokowi. Apa pasalnya Andi Arief memfitnah Presiden Jokowi? Ini berkaitan dengan usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar serta narasi dari Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, saat menerima curahan hati para petani sawit di Riau. Nah, dua ketua partai ini mengatakan, terutama Muhaimin Iskandar, selayaknya ada perpanjangan masa jabatan presiden dikarenakan karena COVID-19. Agak berbeda dengan Muhaimin, Airlangga Hartarto mengatakan berdasarkan aspirasi dari para petani sawit, khususnya yang di Siak, Provinsi Riau, mereka nyaman dengan kepemimpinan Presiden Jokowi dan mereka minta memberikan aspirasi kepada Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar agar jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Itu poinnya. Nah, lepas daripada setuju atau tidak tentang usulan dari Muhaimin maupun Airlangga Hartarto, ini debatable di publik juga, pro dan kontra. Yang saya soroti bukan pro dan kontranya terkait dengan perpanjangan masa jabatan, tapi adalah fitnah yang dilontarkan oleh Andi Arief yang mengatakan sebetulnya yang menginginkan perpanjangan masa jabatan itu adalah Jokowi sendiri dengan menggunakan tangan-tangan ketua partai koalisi. Ini sontoloyo bener nih Andi Arief ini. Mungkin Andi Arief tidak pernah membaca media atau mungkin tayangan-tayangan televisi atau YouTube atau mungkin tayangan media yang lain bahwa Presiden Jokowi sudah gamblang, jelas, terang benderang tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden. Itu jelas dikatakan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga sudah mengatakan dengan terang benderang bahwa beliau tidak menginginkan masa jabatan 3 periode. Karena apa? Karena Presiden Jokowi sangat menghormati konstitusi kita. Sahabat Indonesia, dalam konstitusi kita jelas masa jabatan presiden tertuang di situ hanya 2 periode. Artinya apa? Perpanjangan masa jabatan presiden maupun presiden 3 periode harus melalui mekanisme perubahan atau amandemen konstitusi kita. Dan sekarang kita melihat dengan jelas secara fakta, realitas, belum ada tanda-tanda dari pemerintah maupun dari DPR untuk mengutak-utik amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya tidak ada dasar dari manusia berwajah bulan seperti Andi Arief ini untuk memfitnah dan menuduh Presiden Jokowi dibalik keinginan untuk memperpanjang masa jabatan. Ini tuduhan murahan
dari Partai Demokrat versi Cikeas. Seharusnya Presiden Jokowi bisa menuntut Andi Arief kalau beliau mau. Tapi saya yakin bagi Presiden Jokowi, Andi Arief itu memang ya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Memang kenyataannya hanya kroco. Memang terlalu tinggi bagi seorang presiden untuk menanggapi ocehan sontoloyo dari seorang Andi Arief. Jadi cukup kami-kami rakyat yang waras, yang mengkonter dan meluruskan pendapat atau tuduhan fitnah dari Andi Arief ini. Sahabat Indonesia, inilah menurut saya demokrasi yang kebablasan. Demokrasi tidak menggunakan akal sehat, demokrasi yang tidak menggunakan etika dan fatsun politik. Ini sedang dipamerkan oleh fungsionaris Partai Demokrat, yaitu Andi Arief. Apakah cuitan atau omongan dari Andi Arief itu representasi dari ketua umumnya atau Partai Demokrat secara keseluruhan? Saya tidak tahu. Tapi logika saya, kalau tidak ada koreksi dari pimpinan Partai Demokrat terkait dengan fitnah dari Andi Arief, berarti pimpinan Partai Demokrat mengamini tuduhan fitnah keji dari Andi Arief. Karena di Partai Demokrat, Andi Arief kan ketua Badan Pemenangan Pemilu, cukup sentral di Partai Demokrat. Kalau dia berujar yang membahayakan partai, seharusnya logika saya AHY atau mungkin SBY atau mungkin Ibas mengkoreksi. Sampai sekarang tidak ada koreksi atau klarifikasi secara resmi dari Partai Demokrat. Untuk itu saya mengecam keras Partai Demokrat dan Andi Arief, karena menurut saya membuat kegaduhan dan membuat tuduhan yang tidak perlu kepada presiden yang sah. Ini memang tuduhan murahan sebetulnya. Tapi manakala disampaikan oleh fungsionaris dari Partai Demokrat, di mana di sana ada AHY, ada SBY, jadi seksi isunya. Sekali lagi saya katakan, kalau Partai Demokrat tidak menyetujui tuduhan fitnah keji dari Andi Arief, selayaknya Agus Harimurti Yudhoyono melakukan klarifikasi. Ojo menang wae, ulah cicing wae. Itu kalau kalian diam saja, ketua umumnya, baik mungkin elit yang lain, mungkin sekjen, berarti ada persepsi dari publik bahwa ujaran dari Andi Arief ini diamini atau setidak-tidaknya representasi suara dari Partai Demokrat. Bagi saya ini tuduhan yang sangat serius. Nah, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Andi Arief. Fitnah kejam, hanya untung presiden kita adalah Presiden Jokowi, orang yang tidak baperan, yang terlalu sudah khatam, tamat berijazah, difitnah kanan kiri. Sekarang ada tuduhan baru, ada fitnah baru dari seorang Andi Arief, laki-laki berwajah bulan. Nah, ini menurut saya keuntungan buat Andi Arief, karena agak berbeda dengan junjungan dari Andi Arief. Kalau Presiden Jokowi orangnya legowo, tidak baperan. Jadi sampai di sini Andi Arief aman, tapi tidak aman di hadapan kami para pendukung akal sehat dan kewarasan. Karena kami mengecam dan melawan fitnah, hoax maupun ujaran-ujaran palsu seperti yang disampaikan oleh Andi Arief dan kawan-kawan. Itu opini saya hari ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya hari ini. Sampai bertemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Saya mengingatkan kembali untuk
taat protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kambri.